Nah, saya lihat ke atas, tiba-tiba saya lihat di langit itu ada salib Tuhan Yesus. Terus saya lihat benar-benar itu salib Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu juga salibnya tuh ikut-ikut terbenam sama matahari yang mau terbenam itu. Kali saya kalau ingat pasti menangis, sedih sekali. Ya itu terus papaku bilang, adikmu sudah tidak ada nak. Kamu apa ikhlas ya? Iya Pak, saya ikhlas. Tapi saya tadi lihat salib Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Gimana nak? Di atas, bilang gitu. Waktu pas ini posisi saya di jalan Pak waktu. Halo Virtue Hunters, saat ini saya ada kedatangan seorang tamu, Ibu Anita, di mana beliau ingin menceritakan pengalaman imannya. Yuk kita simak seperti apa pengalaman beliau. Selamat siang, Shalom. Saya Ibu Anita Carolina. Usia saya 46 tahun. Saya baru Katolik itu 2 tahun yang lalu. Dan 2 tahun ini mujizat Tuhan itu sangat luar biasa. Pertolongannya ajaib. Di mana waktu ekonomi kami sedang susah-susahnya 3 tahun yang lalu, saya sering datang ke Bunda Maria, Gua Maria, berdoa adorasi, dan di situ Tuhan tiba-tiba memberikan talenta yang luar biasa. Saya yang tidak bisa buat kue, tiba-tiba saya bisa buat kue bermacam-macam. Dan dari kue itu saya banyak mengenal saudara-saudara seiman yang bisa membantu saya, malah luar biasa mereka mensupport saya. Sehingga kue ini boleh berkembang, tiap hari habis terjual. Dan cerita saya yang lainnya, yang tadi Ibu bilang tadinya Ibu usahanya apa sebelumnya? Spare part mobil, dinamo mobil. Oh ya, tadinya karena kan tutup kena COVID, jadi saya banting setir. Ya awalnya 2 tahun itu juga saya menangis, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Terus saya sering ada, pokoknya tiap ketemu sama orang yang seiman tuh bilang, udah kamu datang aja ke Gua Maria, kamu cerita sama Bunda Maria, terus ke adorasi, kamu duduk aja diam, lihat itu tatap hosti, itu Tuhan tahu kok apa yang kamu mau, kamu nggak usah bilang apa-apa, tapi Tuhan tuh ngerti gitu. Itu jadi mujizatnya luar biasa. Sebelumnya tidak mengetahui ya. Tidak mengerti. Saya bolak-balik lewat ruang adorasi, itu apa sih? Aku bilang gitu. Itu ruang apa? Aku tanya sama penjaganya. Itu ruang apa ya? Oh, itu ruang adorasi, tempat hening. Waktu itu belum dibaptis. Saya masuk dalam situ. Saya tanya sama penjaganya, itu boleh sebelum dibaptis, boleh nggak masuk di situ? Oh boleh, bebas, silakan masuk aja gitu. Itu banyak mukjizat yang terjadi. Ternyata benar. Ternyata benar ya. Ya. Ibu waktu itu merasa dituntun itu bagaimana? Merasa ada pertolongan begitu bagaimana? Ibu tidak memikirkan ya, sebenarnya istilahnya Ibu rutin aja ya beradorasi begitu. Iya, rutin berdoa adorasi, rosario juga. Adorasi. Terus kemudian Ibu juga merasa bahwa loh kok kayak secara tidak disadari itu kok saya bisa survive, saya bisa punya talenta gitu ya. Pokoknya luar biasa. Muncul pertama kali keinginan untuk membuat kue itu bagaimana Ibu? Saya lihat di sini banyak misa kan, ibadat-ibadat gitu. Coba saya bawa kue berapa macam gitu. Ternyata responnya bagus gitu. Terus mereka juga mensupport gitu. Kamu dari mana? Paroki mana gitu. Wah, pokoknya luar biasa mereka. Jadi sampai sekarang itu pokoknya dahsyat Tuhan sampai sampai pantai asuhan itu pesannya di saya gitu. Puji Tuhan ya. Jadi puji Tuhan sampai 300 biji, 150 biji gitu. Jadi malah justru COVID ketika situasi begitu kacau, bahwa itu suatu penderitaan, tapi Tuhan bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat ya. Betul ya. Nah, saya juga mendengar cerita mengenai ketika Ibu kehilangan adiknya Ibu itu bagaimana Ibu? Waktu itu tahun 2022 ya, habis COVID itu, adik saya kan di Sulawesi, papa kan juga di Sulawesi, karena kami kan orang Sulawesi. Nah, papa bilang kalau adik saya itu kritis. Nah, seharian itu saya menangis, terus sampai besok saya menangis. Nah, terus saya kan tetap kerja di kantor itu juga saya menangis waktu itu, menangis terus. Habis itu saya pulang kerja
papa saya itu telepon, tapi saya nggak dengar karena saya di jalan, saya kan naik sepeda motor. Nah, itu waktu itu posisinya mau maghrib, mau apa namanya, matahari terbenam. Nah, saya lihat ke atas, tiba-tiba saya lihat di langit itu ada salib Tuhan Yesus. Ada salib, wujudnya salib aja ya? Salib aja, Ya. salib Tuhan Yesus gitu. Terus saya kaget, loh kok ada salib gitu kan. Terus saya coba minggirkan waktu saya di tengah jalan. Dan Daerah mana itu? itu daerah sepanjang Sidoarjo, karena rumah saya kan Sidoarjo, mau pulang. Iya. Saya coba minggir, saya agak lihat ada sawah itu kan kalau lihat gitu kan enak kan dilihat, dipandang. Iya. Terus saya lihat benar-benar itu salib Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu juga salibnya tuh ikut-ikut terbenam sama matahari yang mau terbenam itu. Waktu itu ada orang lain yang melihat atau hanya ibu saja sepertinya? Kayaknya saya, cuman saya mau bilang kanan kiri kok nggak bisa gitu loh, karena terkejut sekali gitu loh. Itu terus habis itu sudah lama-lama terbenam, ya sudah saya tinggalkan, saya telepon papa. Oh, papa telepon, dibilang gini, adikmu sudah ndak ada gitu. Tak bilang, oh pak, iya, aku bilang gitu. Tadi saya lihat salib Tuhan Yesus pas papa telepon itu. Terus ketika ibu waktu dikabarin bahwa adik ibu tidak ada, itu reaksi ibu menangis ya? Oh, menangis sekali. Saya kalau ingat pasti menangis, sedih sekali. Ya itu terus papa aku bilang, adikmu sudah tidak ada nak. Kamu apa ikhlas ya? Iya pak, saya ikhlas. Tapi saya tadi lihat salib Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Gimana nak? Di atas, bilang gitu. Waktu pas ini posisi saya di jalan pak, waktu pulang, waktu ini mungkin pas adik tidak ada. Ibu menangis, teringat seperti itu. Tapi ibu dikuatkan ya? Ya, terus papa bilang, oh ya sudah nak, jangan sedih. Itu Tuhan sudah pikul semua kesalahan adik-adikmu, dia bilang gitu. Jadi dari situ saya tidak sedih. Saya yakin dan percaya dia sudah bahagia bersama Bapa di surga. Jadi misalnya Tuhan Yesus itu di hati ibu, dia sudah menyiapkan ya untuk meneguhkan ketika ibu mendapat berita yang menyedihkan ini, tetapi ada janji Tuhan di situ ya. Iya. Seperti ya, itu tetap ya. Hidup sama Tuhan. Seperti itu. Luar biasa ya kesaksiannya. Dan ibu juga tadi sempat cerita kepada saya bahwa ibu pernah ketika itu membutuhkan uang. Itu bagaimana? 500.000 itu bagaimana itu? Itu saya kan sering ikut misa harian. Saya tuh tidak pernah lewat misa harian. Meskipun saya baru mengenal Katolik, tapi saya terus belajar dan belajar. Dari situ saya kadang teringat humili Romo-Romo. Jadi waktu itu ada Romo Budi dari Maumere, dia itu tugas di Surabaya misa. Nah, waktu itu dia juga lagi butuh kayak bantuan dana gitu untuk pembangunan gereja di sana, Buah Maria di sana. Nah, saya ingat pesannya Romo, dia bilang gini, kalau kalian ada apa-apa, punya masalah apa-apa, sudah kamu masuk aja ke ruang adorasi, diam, hening, Tuhan tahu apa yang kamu mau. Kalau enggak kamu di kapel gitu kan ada ini salib Tuhan Yesus ini, kamu lihat aja, tatap aja. Tuhan tahu apa yang kamu mau, beneran. Saya waktu itu mau bayar rumah kurang 500.000. Habis misa, itu ibu misa ya? Iya, ibu misa, ibu ada pergumulan ya? Ibu mempertanyakan hal itu. Waktu misa pun juga adalah pikirannya agak sedikit kayak terganjal di situ. Iya, karena kan bank kan mau bayar jam berapa bu, gitu kan? Iya pak, kurang uangnya, saya bilang gitu. Saya tatap aja salib Tuhan Yesus. Sudah saya tatap, Tuhan kurang 500, saya mesti cari kemana, bilang gitu kan. Terus sudah tiba-tiba HP saya bunyi, ting gitu kan, saya kaget. Setelah misa langsung? Iya, setelah misa. Gak ada 5 menit tuh. Gak ada 5 menit ya? HP saya bunyi, ting gitu, saya lihat. Minta nomor rek gitu. Hah? Saya kaget, nomor rek. Tak lihat, siapa ini yang telepon? Kan namanya nggak kesimpan. Tak lihat, kok namanya kakakku di luar pulau itu. Langsung saya cepet-cepet, dia bilang nomor rek gitu. Aku ada rezeki, kamu tak transfer ya, antara 300 sampai 500.000, dia bilang gitu. Ya butuhkan 500. Aku keluar dari kapel, aku telepon kakakku. Kak, kebenaran aku butuh 500.000. Ya sudah, tungguin ya 10 menit, nanti masuk di rekeningmu, dia bilang gitu ya. Puji Tuhan, itu mujizat luar biasa. Langsung Tuhan jawab. Itu juga dialami oleh banyak orang juga. Iya. Misalnya Tuhan itu tuh menolong dan waktu Tuhan itu tuh tepat ya. Iya, tepat. Begitu. Baik.
Puji Baik. Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya. Baik Ibu, terima kasih Terima banyak kasih. atas kesaksiannya ya. Semoga Ya, menjadi berkat bagi sesama. semuanya. Terima kasih. Selamat Terima- siang. Selamat Tuhan siang. Yesus berkati. Amin. Salve. Salve.